Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Lutfi Tobron dalam episode BB Bincang-bincang bareng pakar. Yo. Kali ini saya kedatangan tamu dari mana, Pak? Dari sana. Aduh, dari sana. Mungkin memang ini itu agak wadidaw ya, ini ya, bintang tamu ini memang agak meresahkan. Tapi jangan salah, beliau ini memang expert di dalam bidangnya gitu loh. Karena kalau misalkan saya lihat kemarin itu memang IPK-nya 4,5 ya. Alhamdulillah. Memang benar-benar wadidaw mungkin. Benar-benar memang. Ya, saya ini kali ini kita kedatangan tamu, namanya siapa, Pak? Ais, nama Ais. Ais, yang bernama lengkap Zulfikar Adi Rais. Zulfikar Adi Rais. Gimana Pak, saya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Beliau ini memang pertama yang saya kagumi dari beliau ini memang beliau ini pintar memang. Yang kedua, beliau ini aktif memang di organisasi. Ya bisa dikatakan sudah ada organisasi berapa puluh, Pak? Ada banyak. Banyak sekali. Susah dihitung. Memang susah dihitung, dari perkumpulan pecinta binatang Kota Bandung sampai Kota Padang pun beliau memang tahu gitu loh. Ya. Benar. Ya kalau misalkan ada grup Facebooknya ya Pak, itu kalau nggak salah. Ramai banget. Ramai banget itu. Kalau istilah lain memang di organisasi Enten kampus ya, seperti udah jelas itu HMJ ya, kehamjayan. Beliau ini menjabat sebagai kepala bidang yang memang udah punya banyak anggota ya pastinya ya. Memang udah jadi primadona adik kelas ya memang. Amin. Memang nggak ada gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ya, dalam sesi kali ini saya akan membagikan tips-tips kuliah lancar bagi mahasiswa baru bareng Bro Zulfikar Adi Rais ini. Ya mungkin bagi teman-teman di sini yang punya masalah dalam kesehariannya di kuliah, mungkin ada hambatan-hambatan, mungkin baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal, ada baiknya bisa saksikan tips-tips kita ini. Jadi teman-teman semua ini manggilnya teman-teman atau apa ini? Ya bisa mungkin bisa bro sisis kan, karena tagline di bebek kita emang itu audiens kita itu. Nah, untuk bro sisis, jadi tips simpel nih untuk di awal itu mengikuti seluruh aturan yang ada di kampus. Aduh. Jadi bukan hanya di kampus doang nih, Bron. Oh ya, okay. Jadi kadang ada beberapa dosen yang menetapkan aturan khusus nih, seperti misalkan harus pakai baju hitam kalau misalkan mau masuk kelas, atau nggak boleh pakai celana pendek. Ya, yang mungkin yang secara umumnya yang general ya mungkin nggak dilarang pakai kaos ya mungkin. Kaos ya itu jangan samakan antara pendidikan Indonesia dengan pendidikan London gitu ya. Karena di luar negeri pun dipakai kaos itu gak ada masalah. Ya gitu. Gak apa-apa. Karena kita menjunjung adab. Benar. Ya. Lalu tips selanjutnya untuk bro semua itu belajar lebih open minded lagi dan mudah untuk bergaul. Jadi jangan menutupi diri. Kalau kita menutupi diri, kita akan sulit nanti untuk berkembang. Ya itu mungkin bisa dikatakan PR bagi generasi muda ya. Memang karena sosialisasi kurang, jadinya untuk berkomunikasi dengan orang banyak pun agak kesulitan. Bener. Memang ditambah banyak, ada game segala macam. Ya memang itu memang banyak dari kalangan teman saya pun begitu loh. Lalu tips selanjutnya nih untuk bro semua itu adalah belajar lebih mandiri lagi. Karena kenapa? Waktu di SMA kan kita diajarin sama guru nih, kamu baca ini, kamu ngerjain ini dan segala macam. Tapi di kuliah kamu harus menuntut diri sendiri untuk belajar terus karena dosen cuma ngasih sedikit doang. Jadi kita sendiri yang harus mencari biar lebih paham lagi materinya. Ini termasuk mungkin dalam mengerjakan tugas ya mungkin. Benar. Ya.
Dalam mengerjakan tugas Anda jangan menunggu teman Anda beres dulu gitu. Jadi usahakan Anda minimal lah 10% atau 15% gitu. Asal isi nama sama doang. Anda itu importnya gitu. Jangan gitu. Ya setidaknya gitu. Kalau misalkan sekiranya Anda tidak mampu Baru bertanya ke baru teman. bertanya minta bantuan gitu loh. Jangan jadi beban teman. Ingat teman-teman. Lalu belajar memanajemen waktu yang baik. Aduh ini. Kan jam kuliah kita fleksibel nih. Kadang Benar. bukan dari pagi sampai sore kayak waktu Benar, SMA kan. benar. Jadi cuma beberapa jam doang dan teman-teman harus memanfaatin tuh waktu yang nggak kuliahnya tuh mau ngapain. Iya. Jadi jangan sampai rebahan doang. Itu memang kadang-kadang gini loh. Misalkan dalam satu hari itu cuman satu pelajaran gitu loh. Ya, tapi kita itu serasa satu hari itu full gitu loh. Full rebahan gitu loh. Itu kira-kira itu loh bisa memperhambat perkembangan diri atau gimana? Benar. Karena kita menutupi diri kan. Iya, Kita benar. nggak mengeksplor diri kita lebih banyak lagi. Benar. Nah, selain dari tips-tips sebelumnya, itu teman-teman semua, tips selanjutnya nih yang paling penting, mengenali pribadi dosen. Kenapa saya bilang paling penting? Karena dosen lah yang memegang nilai kita mau berapa. Iya. Jadi teman-teman nanti akan diajari oleh beberapa dosen yang berbeda-beda nih. Karakteristiknya beda-beda, sifatnya beda-beda. Teman-teman harus adaptif, harus mengerti si dosen ini maunya apa dan gimana cara nge-treatnya gitu. Jadi jangan sampai salah ngomong dan bersikap gitu. Iya, ini sekali lagi ingat teman-teman ya, nilai itu tidak penting. Memang nilai penting, yang menentukan kesuksesan Anda bukan nilai. Tetapi kalau misalkan Anda tidak selesai semua mata kuliah, mengulang semuanya, rasakan tuh Anda. Setidaknya ya standar-standar aja lah, enggak ngejar atau A atau A plus atau gimana lah gitu, enggak. Intinya selesain aja, karena apapun yang enggak dikerjain tuh bakal numpuk gitu loh, bakal kerasa enggak gunanya gitu. Teman-teman, sekarang udah teknologi informasi kan udah berkembang pesat nih. Teman-teman pasti udah punya HP semua dong. Nah, di sini kita sebagai seorang mahasiswa harus melek informasi dan teknologi. Benar. Jadi kita nggak boleh ketinggalan info yang ada dan kita juga nggak boleh ketinggalan zaman gitu. Istilah sekarang mah kita harus paham nih gimana cara pakai fitur ini, gimana cara mencari informasi seperti ini dan Iya, segala benar. macamnya gitu. Benar, Bro. Ini tips terakhir dari Ais untuk teman-teman semua. Tahu cara terbaik untuk belajar. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman tuh nyamannya tuh gimana pas belajar, apakah harus sendiri atau harus belajar kelompok. Yang intinya jangan sampai tidak belajar karena nanti akan ketinggalan bareng teman-teman yang lain gitu. Memang ya harus selalu mengeksplor diri sampai kita tahu apa minat kita di dalam bidang kita gitu. Ya itu memang kalau misalkan kata peribahasa tuh practice makes perfect itu. Jadi praktek atau latihan membuat Anda sempurna gitu. Ya benar. Teman-teman, bro sis sekalian, dalam segmen BBF ini mungkin kita bisa simpulkan ya bahwa kata pakar kita ini setidaknya ada 7 yang saya bisa tangkap itu. Yang pertama, tips untuk kuliah lancar bagi mahasiswa baru nih, adik-adik kelas ini. Yang pertama, mengikuti seluruh aturan kampus. Yang kedua, belajar lebih open minded dan mudah bergaul. Ketiga, belajar mandiri. Yang keempat, belajar manajemen waktu yang baik. Yang kelima, mengenali pribadi dosen. Yang keenam, melek informasi dan teknologi. Dan yang ketujuh, tahu cara terbaik untuk belajar. Memang tips-tips ini tidak menjamin Anda sukses atau di dalam perkuliahan Anda lancar gitu loh. Emang enggak gitu. Tapi setidaknya ini membuka jalan yang mulus bagi teman-teman atau adik-adik sekalian untuk mengikuti perkuliahan dari jurusan masing-masing gitu loh. Ya intinya semua ini
untuk kebaikan diri kalian masing-masing. Karena kalau misalkan kita nanam bonteng jadinya bonteng gitu, kalau misalkan kita nanam cabai jadinya cabai, kalau misalkan kita berlaku goreng jadinya goreng, kalau misalkan berlaku HD jadinya HD gitu loh ya. Mungkin itu saja. Makasih Bro Jo Pikara dari Rais setelah berbagi tips-tips untuk adik-adik yang imut-imut ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kita tutup saja segmen Bebek kali ini ya. Bebek bincang-bincang bareng pakar. Yuk.